Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita fun reading ya. Temanya siapakah seseorang atau mungkin lebih dari satu orang ya, siapakah mereka yang akan mencarimu di bulan Juli 2023. Nah, tapi perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate ya. So, bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai. Siapakah mereka yang mencarimu di bulan Juli? Siapapun itu, kita lihat energi seperti apa nih yang ketarik ya. Oke, yang pertama, wow, Five of Wands. Dia adalah seseorang yang pernah ribut sama kamu nih ya. Pernah ribut atau mungkin baru aja ribut atau saat ini sedang ribut ya. Bisa pasangan, bisa mantan, bisa gebetan, mungkin kamu dalam koneksi triparty atau teman deket kamu, atau mungkin nih kamu FWB-an sama dia kah. Intinya sih ya ada di link dalam percintaan ya, tapi ini seseorang yang pernah ribut sama kamu, sedang ribut atau baru aja ribut nih. Oke, kita lanjut. Siapakah mereka yang mencarimu? The Magician. Dia adalah seseorang yang seringkali datang dan pergi gitu. Jadi kayak like magic, tring, nggak ada kabar gitu ya, tring, tiba-tiba muncul. Nah, ini bakal muncul lagi nih di bulan Juli ya. Oke, kita lanjut. By the way, ini dia pun juga seseorang yang multi talent ya. Jadi dia tuh kayak pengetahuannya luas, bisa apa aja. Jadi nggak cuman menguasai satu bidang aja. Mungkin kalau misalkan dia tuh bekerja gitu ya, tapi dia pun juga ada bisnis lain, atau mungkin bukan bisnis, sekedar hobi, dia menguasai sesuatu hal yang lain kayak gitu. Oke, Two of Pentacle. Dia adalah seseorang yang pernah hadir di dalam hidupmu, atau bahkan sampai saat ini ya, kayak kalian tuh masih terkoneksi, di mana seseorang ini tuh kayak sering bingung ya. Jadi dia yang sering bingung bisa, atau dia seringkali bikin kalian bingung dengan apa namanya sikapnya ya. Jadi kayak kalian tuh dibikin bingung sama orang ini sebenarnya maunya apa sih, kayak gitu loh. Kadang ngomong A, kadang ngomong B, hati dan apa namanya omongan sama faktanya nggak sama, atau kayak dia plin plan ya, on off, datang dan pergi. Ya udah, ini kayaknya sinkron ya. Five of Wands, The Magician, Two of Pentacles, kayaknya saling berkaitan nih, energi orang yang sama nih kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah mereka yang mencarimu? Page of Wands. Dia adalah seseorang yang usianya masih muda, bahkan lebih muda dari kamu, atau sebenarnya usia bukan patokan, tapi dia ini seseorang yang berjiwa muda ya. Jadi meskipun mungkin usianya lebih tua dari kamu, tapi kayak secara personality tuh dia tuh trendy gitu ya, ala-ala cowboy gitu ya. Dia tuh trendy, dia tuh selalu dengan semangat, terus orangnya juga pinter ini ya, pinter komunikasinya ya. Jadi dia tuh suka ngobrol, kemudian juga dia pinter ngerayu juga, terus dia juga tipikal orang yang ini apa namanya suka ngasih pendapat gitu ya, suka diajak sharing kayak gitu. Nah, ini bisa jadi seseorang yang saat ini masih juga berkomunikasi sama kamu ya. Nah, di bulan Juli tuh ya komunikasi kalian bakal lebih intens ya. Oke, kita lanjut. Siapakah dia? Yap, Knight of Cup.
Ini bisa energi seseorang yang baru kalian kenal, di mana seseorang ini menaruh hati ya ke kamu. Usianya juga masih muda ya, atau kayak dia ini orangnya kalem, ramah. Kemudian juga kalau dari segi fisik ya, kalau Page of Wands ini kalau dari segi fisik ini nggak terlalu besar ya, jadi standar aja gitu, baik badan maupun tingginya tuh standar aja ya, standar orang Indonesia lah ya, standar orang Asia lah ya. Kalau Knight of Cup ini tinggi besar ya, tinggi besar, orangnya kalem, mungkin rambutnya agak-agak berombak gitu ya, beberapa ada yang agak gondrong, tapi beberapa juga ada yang cepak, clean gitu ya, dia nggak memelihara kumis atau brewok kayak gitu. Kemudian badannya tinggi besar, atau beberapa mungkin ada orang asing gitu ya, western kayak gitu. Nah ini yang bakal mencari kamu di bulan Juli. Atau beberapa ada yang ya memang orang lokal sini tapi kulitnya cenderung terang kayak gitu ya, mencari kamu. Bisa energi orang baru ya, maksudnya kamu baru aja kenal. Kemudian juga bisa energi orang lama yang sebelumnya pernah terjadi keributan, datang dan pergi, on off, hilang timbul. Kemudian pernah bikin kalian bingung dengan sikapnya yang pelin pelan. Nah, ini bakal nyari nih. Oke, kita coba lihat dengan dari deck kartu aku yang lain ya. Dia yang mencarimu di bulan Juli. Oke, ada King of Club, Raja Keriting. Dia lumayan toksit nih ya, toksit nih macem-macem, posesif, cemburuan, dia pernah manipulatifin kamu, pernah membohongi kamu, pernah melakukan kecurangan, atau orangnya nggak konsisten, egois. Nah ini usianya lebih tua dari kamu ya. Kalau dari fisik tinggi besar, kemudian mungkin dia berkumis, mungkin dia berewokan, mungkin kumis aja, mungkin berewok aja, atau dua-duanya gitu ya. Dan ya sebenarnya usianya udah matang ya, udah dewasa nih, cuman sikapnya yang nggak dewasa, nggak konsisten. Nah ini kayaknya energi yang Five of Wands ini tadi, yang hilang timbul, yang on off, yang selalu bikin bingung dalam hubungan kalian ya. Jadi ada yang usianya lebih tua dari kamu. Oke, kita lanjut ya. Toksit lah ya, toksit. Oke, Eight of Heart atau 8 hati. Wow, dia yang akan cari kamu ya. Seseorang yang pernah kasih kamu hadiah ya, pernah beliin kamu something yang berharga gitulah ya, pernah kasih kamu hadiah. Atau nih seseorang yang selalu memberikan kamu kejutan gitu ya. Jadi kayak kamu nih sebenarnya udah lupa nih ya sama orang ini, tahu-tahu muncul. Jadi kayak kamu tuh selalu dibikin surprise nih sama orang ini ya. Atau surprise yang sebaliknya, udah intens, tahu-tahu ngilang. Nah gitu ya. Nah sepertinya pertemuan kalian nanti, atau dia nyariin kamu nanti di bulan Juli, dia pun juga akan memberi kamu something gitu ya, gift kayak gitu ya, hadiah yang ya bikin kamu surprise juga gitu loh, yang ya mungkin untuk menebus kesalahannya karena dia yang sering kali hilang timbul itu ya. Atau nih bisa juga energi orang baru ya. Jadi yang kayak kalian itu merasa kalian baru kenal nih ya sama seseorang ini, tapi kayak kalian tuh ngerasa bahwa nih orang kayaknya nggak serius deh, komunikasinya flat aja. Terus kadang kalau nggak dicat duluan juga nggak ngechat, kadang dicat juga singkat-singkat, terus kadang juga say hello habis itu ngilang. Jadi yang kayak kalian tuh ngerasa bahwa ini orang kayaknya nggak punya feeling sama aku gitu ya. Tapi ternyata
dia nyariin kamu lagi dan memberikan sebuah kejutan gitu. Nah, kejutannya ini bisa kedatangan dia gitu. Jadi kayak yang aku udah ready nih mau ketemu kamu, yuk ketemuan, dan terus dia kayak bawain oleh-oleh gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi ya? Karena bisa jadi lebih dari satu orang. Five of Spade ya, atau 5 ini ya, 5 waru hitam. Quarrel. Iya, dia adalah seseorang yang kamu dipertemukan sama dia tuh seperti pembayaran karma gitu loh. Jadi kita tuh pasti semua punya karma ya. Mungkin secara kita juga nggak sengaja di masa lalu, kita tuh mungkin pernah nyakitin seseorang. Nah, kamu dipertemukan dengan orang ini, kamu disakiti gitu. Jadi buat pembayaran karmamu di masa lalu ya. Dan kamu juga ngerasa pernah dibikin patah hati, sakit hati sama dia. Nah, ini dia bakal nyariin kamu lagi nantinya ya di bulan Juli ya. Oke, kita lihat lagi Air of Club ya, atau 8 keriting. Dia adalah seseorang yang lose kontak sama kamu, sama sekali nggak ada komunikasi, nggak ketemuan. Dia pun juga nggak kepoin sosmed kamu, bahkan mungkin kamu udah ngeblokir dia, kamu ngeblokir dia, atau sebaliknya dia yang ngeblokir kamu nih. Nah, di bulan Juli dia kecarian, dia nyariin kamu. Kalau misalkan dia yang blokir kamu, ya dia bakal buka blokir terus komunikasi. Kalau misalkan kamu yang blokir dia, dia bakalan pakai cara entah apa ya. Sekarang tuh kan aplikasi banyak banget ya. Dia nyari kamu, gitu ya. Jadi benar-benar seseorang yang bukan on off lagi, tapi hilang kabar, udah nggak tahu kemana gitu ya. Bahkan kamu pernah nyoba untuk hubungin dia nggak respon sama sekali, meskipun dia nggak blokir ya. Tapi ada beberapa yang sampai dia tuh blokir kamu. Nah, ini bakal nyariin kamu lagi nih di bulan Juli. Oke, kita lihat lagi Nine of Diamond. Dia adalah seseorang yang sangat beruntung, terutama dalam hal materi. Jadi dia ini boleh dibilang tajir gitu ya, mapan, finansialnya mapan. Kemudian dia juga hoki di pekerjaannya, bisnisnya sukses, karirnya juga sukses. Nah, ini ya ciri-cirinya seseorang yang nyari kamu. Dan dia ini seseorang yang mengagumi kamu secara fisik gitu. Jadi dia melihat kamu tuh yang nomor satu dari fisik ya, tertariknya ya. Mungkin karena kamu charming, kamu cakep, atau kamu cantik, kamu fashionable gitu ya. Kamu pokoknya menarik lah ya. Ada dari fisikmu tuh yang membuat dia tertarik, atau mungkin dia suka kulitmu, atau dia suka rambutmu, suka cara berdandan kamu. Nah, yang masalah hati, attitude, apa kesukaan kamu tuh nomor kesekian gitu. Yang dia lihat itu fisik. Nah, ini ya bakal cari kamu. Atau kayak dia tuh lihat kamu seksi, terus kayak kamu punya sex appeal tertentu gitu. Apa sih yang bikin kok aku kayaknya kalau ingat dia ini aku jadi bergairah ya. Kayak gitu loh. Ini dia bakal cari kamu ya. Oke, kita lanjut. Four of Club ya, 4 keriting. Dia adalah seseorang yang sering mengawasi kamu. Jadi kayak dia tuh sering stalking, tapi nggak pernah ngechat, nggak pernah ngehubungin. Ini orang maksudnya apa ya? Kayak gitu loh. Kamu sempat dibuat bingung nih sama sikap orang ini nih. Jadi kamu suka lihat status WhatsApp atau story kamu di IG tuh selalu dia tuh ngintip, tapi dia nggak pernah chat kamu. Nah, bahkan kamu chat dia pun dia nggak bales. Nah, ini bakal nyari kamu nih di bulan Juli ya. Oke, kita coba lanjut. Kita cek lagi dengan deck kartu aku yang lain. Kalau ada beberapa kartu yang sama, ya itulah strong energi dia yang mereka yang bakal cari kamu di bulan Juli ya. Oke, di sini aku dapat kartu Fox. Dia seseorang yang pernah mengkhianati kamu, pernah selingkuhin kamu ya. Pernah selingkuhin kamu, pernah membohongi kamu, pernah mengkhianati kamu. Kemudian di sini aku dapat kartu Child. Dia mungkin single parent dan punya anak, atau dia masih ada pasangan, menikah ya, dan dia punya anak. Oke, kita lanjut.
Ada kartu letter. Dia adalah seseorang yang sampai saat ini masih komunikasi sama kamu by chat. Cuman dia tuh belum ada omongan untuk ajak kamu ketemu atau invite kamu buat ketemuan. Nah, ini dia bakal ngomongin itu nantinya di bulan Juli ya. Oke. Karena di sini aku ada mendapat gambaran email kayak surat. Ini sih aku rasa orang jauh ya. Jadi kamu beda kota sih. Bisa beda kota, beda pulau, beda provinsi apalagi. Beda negara, beda benua gitu ya. Jadi energi orang jauh. Oke, kita lihat lagi. Oh, ada kartu heart, ini jelas banget. Dia seseorang yang mencintai kamu sampai saat ini. Ya, namanya mencintai ini kan bisa energi orang baru, bisa energi orang lama ya. Bisa jadi ini pasanganmu ya. Nah, di bulan Juli dia tuh masih ngebucin sama kamu, masih kecarian, atau bisa juga ini energi ya orang lama yang dia tuh masih cinta sama kamu. Intinya sih ya, dia mencari kamu ini karena memang cinta ya, karena emang sayang, karena emang kangen. Jadi nggak ada niat bukan karena apa gitu loh, bukan karena mau nawarin kerja, bukan karena mau nawarin bisnis ya, tapi emang karena dia cinta sama kamu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini aku dapat kartu garden ya. Dia seseorang yang kehidupannya tuh udah stabil, kayak yang dia udah punya rumah, kemudian di rumahnya itu ada taman kayak gitu. Terus kayak yang dia tuh kayak udah punya keuangan yang stabil, karirnya juga stabil. Jadi bukan seseorang yang lagi susah gitu loh ya. Bukan seseorang yang lagi susah. Gitu. Oke. Kita lihat satu lagi. Yap, di sini aku dapat kartu choices. Dia adalah seseorang yang pernah menghadirkan banyak option dalam hubungan kita. Jadi kayak ketika dia kenal kamu, kalau misalkan ini gebetan ya, dia tuh gebetannya nggak cuman kamu, ada banyak. Nah, sempet dia ghostingin kamu karena dia fokus sama gebetan yang lain, tapi di bulan Juli ternyata dia menjatuhkan keputusannya untuk mencari kamu. Nah, bisa juga ini energi mantan kamu atau pasangan kamu yang sempat dalam hubungan kalian itu dia menghadirkan banyak option. Jadi ini ternyata di bulan Juli dia kecarian nih sama kamu ya. Oke, sekarang kita lanjut tentang isi hati mereka ini yang bakal nyariin kamu ya di bulan Juli. Oke. Your intellect arouses me. Jadi kayak intelektual kamu itu menarik perhatian dia ya. Jadi mungkin selama ini dia kepo, terus dia kayak melihat aktivitas kamu tuh kayak bener-bener berkualitas, kamu punya value, itu yang membuat energi dia attract gitu ya, ketarik untuk mencari kamu. Oke. Kemudian tuh kan, I feel the sexual tension. Tadi kan udah aku jelasin ya bahwa ada seseorang yang melihat kamu atau tertarik sama kamu itu by fisik nomor satu, yang lain itu nomor kesekian. Nah, ternyata benar ya, ada seseorang yang ketertarikan ke kamu tuh secara fisik, secara seksual nih, bakal cariin kamu nih karena dia penasaran. Jadi ya selain emang dia jatuh cinta sama kamu ya, tapi ya kan ada beberapa orang yang punya prinsip tuh masing-masing beda ya. Ada yang kalau aku lihat hati, wajah atau penampilan kesekian. Ada juga kalau aku tampang sih kayak gitu ya, macam-macam. Nah, itu salah satunya ya. Oke, kita lihat lagi di sini. I still have feelings for you. Wah, ini energi orang lama ya. Bisa ini energi mantan. Pasangan kamu yang saat ini lagi silent treatment. Seseorang yang sama kamu saat ini lagi ngegantung hubungan atau koneksinya ya. Oke. Kita lihat lagi.
You let me down. Wow, ini seseorang yang pernah kamu kecewakan, guys. Jadi di sini nggak melulu kamu yang dikecewakan ya, tapi ada seseorang yang pernah kamu kecewakan, dia akan mencari kamu, ya. Tapi tenang aja ya, nyariinnya bukan karena balas dendam ya, tapi dia mau mencoba untuk meluluhkan hatimu lagi. Oke, walaupun kamu udah ngecewain dia ya. Oke, satu lagi, I miss hearing your voice. Artinya karena dia kangen mendengar suara kamu, ya udah nih, dia adalah seseorang yang sering teleponan sama kamu atau sering video call sama kamu ya. Yang saat ini kalian lagi nggak komunikasi nih, dia bakal cari kamu di bulan Juli. Oke, sekarang kita cek untuk profesi dia ya. Untuk profesi dia. Oke, kita lihat profesi seseorang ini ya. Dancer, ada yang profesinya penari. Kemudian veterinarian atau dokter hewan. Ada yang profesinya electrician, jadi kayak apa ya, insinyur kelistrikan atau kayak mekanik yang berhubungan sama listrik kayak gitu, atau kayak pekerjaannya yang berhubungan sama kelistrikan ya. Kemudian atau nih bisa juga seseorang yang pekerjaannya di proyek-proyek gitu ya. Ada apoteker atau seseorang yang bekerja di bagian farmasi, mau itu di rumah sakit, mau di apotek, atau mungkin di perusahaan farmasi ya. Apa aja, mau itu staff, mau dia apotekernya, mau dia mungkin salesnya atau administrasinya. Oke. Masinis, ada yang pekerjaannya atau profesinya masinis atau dia bekerja di perkereta apian. Oke, ada juga teacher, guru. Kemudian tuh ya, insinyur, mau ini insinyur sipil yang bangunan-bangunan gitu ya, atau insinyur kelistrikan ini tadi, atau insinyur apalagi ya, mesin ya, engineer mesin. Oke, pokoknya yang berhubungan sama instalasi kah, project kah, kayak gitu ya, pabrik, gedung, kayak gitulah. Oke, kemudian ada juga yang profesinya fotografer. And then ada yang waiter atau dia kerja di cafe atau resto gitu ya. Kemudian ada yang tour guide atau dia hobinya traveling atau bekerja di kayak apa namanya, tour and travel gitu ya. Mungkin nggak harus tour guide, tapi pekerjaannya berhubungan dengan pariwisata. Oke, ada dokter. Wow, ada juga yang profesinya dokter. Kemudian babysitter ya, carpenter, ini tukang kayu, atau nggak harus yang tukang kayu gitu ya, bisa juga dia hobi apa ya, bikin kerajinan yang berhubungan sama kayu gitu, atau dia koleksi aja kali nih, juga bisa. Kemudian ada yang dokter gigi, dentist, dan ada firefighter ya, petugas pemadam kebakaran. Coba aku ambil satu lagi. Yap, pekerja pabrik atau factory worker. Ini sama sih kayak engineer mesin juga, atau mekanik ya, atau staff di factory ya, pabrik gitu, atau kayak apa, operator ya. Intinya pokoknya pekerjaannya di pabrik gitu ya. Oke, profesi udah. Sekarang untuk zodiak mereka. Ada yang berzodiak Pluto ini Scorpio, Cancer, Leo, Uranus itu Aquarius, ada Mercury Gemini Taurus, kemudian ada Venus Libra Aquarius, ada Mars Aries Scorpio,
ada Virgo, kemudian ada Aquarius, dan Jupiter, Sagittarius, Pisces. Oke, kita lanjut untuk inisial nama mereka nih yang mencarimu di bulan Juli. Ada U, I, Q, N, X, T, E, L, kemudian V, C, Z, dan A. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.